Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan web Siapik ataupun aplikasi Siapik untuk usaha UMKM ataupun pelaku usaha UMKM. Jadi, stay tune di tutorial kita untuk mengetahui langkah-langkah dan bagaimana cara penggunaan Siapik untuk usaha UMKM. Nah, kawan-kawan semua, kita bisa searching di Google Chrome. Nah, kemudian kita tuliskan Siapik. Nah, di sini ada web https www.bi.co.id Siapiknya kita klik. Nah, ini adalah interface ataupun tampilan awal ketika kita akan login di web Siapiknya atau di aplikasi Siapiknya. Nah, kawan-kawan bisa juga menggunakan Siapik ini di handphone, di mobile. Nah, tentunya dengan mendownload aplikasi Siapik itu melalui Play Store. Nah, di sini saya menggunakan webnya saja. Nah, untuk tahap awal tentu kita daftar terlebih dahulu. Nah, ini kita setujui semuanya, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan seluruh data-data yang diperlukan, lengkap, username, email, link, password, dan konfirmasi password. Nah, nanti langsung kita klik daftar sekarang. Nah, ketika nanti kita sudah daftar ini, maka yang perlu kita ingat itu adalah username dan password yang sudah kita bikin. Nah, itulah nanti yang diperlukan untuk kita login. Nah, kita kembali saja ke login karena saya sudah memiliki username dan passwordnya. Langsung saja kita masukkan kalau kita sudah daftar seperti tadi. Oke, di sini dia automatically ya passwordnya. Kita klik login. Nah, tadi saya bilang di video awal bahwasannya saya akan memberikan tutorial untuk usaha UMKM ataupun pelaku usaha UMKM. Nah, di sini bisa kita lihat dulu daftar usaha yang tersedia di aplikasi Siapik ini ataupun web Siapik ini. Nah, ada sektor usaha jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan, dan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha sektor perorangan atau ultramikro. Nah, kita pilih yang perorangan atau ultramikro ini. Nah, nanti bisa langsung dimasukkan ya, kalau kita mau masukkan toko kita atau usaha kita dimasukkan, terus nama usahanya, alamatnya ini dilengkapi saja semuanya. Nah, nanti kita klik selanjutnya. Apabila proses ini telah selesai, nanti tampilannya itu nah seperti ini dia. Ada fitur seperti ini yang menjelaskan tentang sektor usaha kita itu perorangan ataupun ultramikro. Nah, kita klik saja langsung. Nah, maka akan muncul ya ini dia dashboardnya ataupun interface awalnya. Nah, di sini adalah berisikan tentang fitur-fitur yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada data, ada transaksi, ada laporan. Nah, kita klik, coba kita lihat di fitur bagian data. Nah, di fitur bagian data ini berisikan tentang fitur-fitur yang kita gunakan untuk menginput, seperti menginput data barang, menginput kategori barang,
menginput data bank pemberian pinjaman. Misalnya kita memperoleh modal itu dari bank misalnya, maka kita inputkan di sini. Kemudian data pelanggan dan data pemasok. Nah, kita cobakan satu-satu dari masing-masing fitur ini supaya lebih jelas. Nah, untuk awal dari fitur data ini kita coba klik data kategori barang ini. Nah, di sini saya sudah isikan beberapa kategori barang. Misalnya ada kebutuhan mandi, kebutuhan sehari-hari, roti, minuman, bumbu masakan, ada mie dan sembako. Nah, kalau kita mau nambah, misalnya di sini kita klik tambah. Nah, kita masukkan kategori barang baru. Misalnya di kategori barang baru ada di warung kita ataupun di toko usaha kita itu ada apa misalnya? Makanan misalnya. Ini misalnya. Nah, makanan ringan deh. Makanan ringan kita simpan. Maka dia akan bertambah. Ini dia makanan ringan yang baru kita inputkan. Nah, kita kembali lagi ke bagian data. Nah, di sini itu tadi kategori barang. Nah, di sini ada data barang. Nah, di sini dia kita sesuaikan atau kita input data barang-barang yang ada di warung harian kita ataupun di toko harian kita. Nah, kita klik tambah. Nah, barang misalnya yang ingin kita masukkan itu misalnya sampo, sampo clear. Nah, di sini tadi kan kita di awal tadi sudah menginputkan kategori barang. Nah, di sini kita tinggal klik ini, nah maka akan muncul data-data kategori barang yang sudah kita inputkan tadi. Nah, sampo termasuk kebutuhan mandi. Nah, kemudian pilih satuan. Satuannya di sini ada pieces, ada liter, ada kilogram. Misalnya kalau kita mau nambahkan juga bisa. Di sini kita klik tambah, misalnya botol, ya kan? Kita klik simpan. Berhasil simpan. Nah, dia akan keluar. Ini ada botol. Nah, untuk sampo ini kita pilih klik satuan pieces saja. Kemudian harga beli satuannya misalnya ini kita misalkan sampo clear botol lah ya kan, atau ya sampo clear. Ya kan sampo itu ada yang botol, ada yang rincengan, ya kan. Ini misalnya kita klik botol. Nah, ini botol lah, atau per pieces saja ya, pieces. Jadi itu untuk perumpamaan saja. Terus harga beli satuannya misalnya 5.000. Terus harga jualnya kita jual 7.000. Nah, kita inputkan. Nah, maka dia nanti akan masuk ke daftar data barang yang kita miliki. Kita kembali ke bagian data. Di sini ada data pelanggan. Kita masuk dulu ke data bank pemberi pinjaman. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan modal dari bank, maka di sini kita inputkan. Bisa kita tambah data-data ataupun nama bank yang memberi kita pinjaman. Karena tidak ada, ya udah, kita tidak usah isi. Kemudian di sini ada data pelanggan. Nah, di sini bisa kita inputkan data-data pelanggan kita. Nah, misalnya pelanggan kita namanya Setiawan, alamatnya Subrantas, teleponnya kita simpan, berhasil disimpan. Terus kita lihat ada data pemasok. Data pemasok ini tentu yang menjadi supplier ataupun yang mensupport ataupun tempat kita untuk membeli barang-barang persediaan kita.
persediaan yang ada di warung kita. Bisa kita tambahkan, misalnya ABC, alamatnya di Sudirman. Nah, teleponnya kita isikan nomor teleponnya. Oke, kita klik simpan. Nah, itu untuk fitur yang ada di bagian data untuk usaha perorangan ataupun usaha UMKM. Nah, untuk fitur-fitur transaksi, fitur laporan, itu nanti akan kita jelaskan di part yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.